Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Chemistry bersama Bu Isti. Nah, untuk hari ini kita akan membahas masih seputar stoikiometri ya, Ananda. Tetapi di sini stoikiometrinya sudah masuk ke stoikiometri senyawa, di mana kita membahas secara spesifik apa itu rumus empiris dan rumus molekul serta perbedaannya, begitu ya. Nah, oke, kita lihat di sini ada roti ya, Ananda. Nah, roti itu kan bahan-bahannya ada tepung, ada gula, ada telur. Nah, berapa sih perbandingan antara tepung, gula, dan telur sehingga bisa menghasilkan roti gitu ya. Jadi roti ini ya yang terbentuk dengan rasa dan bentuk yang seperti ini itu perbandingan atau komposisi dari tepung, gula, dan telurnya itu berapa gitu. Nah, hubungannya dengan rumus molekul dan rumus empiris ya, ibarat kata ini kan ada beberapa barang-barang atau bahan-bahan ya, tepung, gula, dan telur. Kalau dijadikan satu, disatukan, diolah, itu bisa jadi telur. Sama halnya dengan unsur-unsur yang bersatu nanti membentuk suatu molekul ya. Ada rumus empiris, ada rumus molekul. Lebih jelasnya, oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita mampu menjelaskan hubungan antara rumus empiris dan rumus molekul dari suatu senyawa. Gitu ya, dari suatu senyawa dengan benar. Nah, rumus molekul itu sendiri ya, perbedaannya ini ya untuk rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul itu menyatakan jenis dan jumlah atom unsur dalam suatu molekul senyawa itu. Jadi jenisnya dan jumlahnya itu semuanya disebut dengan rumus molekul ya. Sedangkan rumus empiris menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur penyusun senyawa. Ya, secara simpel perbedaannya, kalau rumus empiris itu kan perbandingan paling sederhana, paling simpel ya, unsur-unsur yang menyusun senyawa. Tapi kalau rumus molekul itu rumus unsur-unsur dan jumlah jenisnya itu apa adanya, semuanya gitu. Tanpa disingkat, tanpa disederhanakan. Contohnya ada di bawah ya. Misalkan etuna. Etuna itu kan sebenarnya C2H2. Ini namanya rumus molekul karena memang molekulnya C2H2. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Karena sama-sama dua jumlahnya sehingga nanti bisa disingkat dengan CH sebagai rumus empiris ya, sebagai rumus empiris. Nah, sedangkan benzena itu mempunyai rumus molekul C6H6. Kalau kita ambil perbandingan paling sederhana, angka 6 banding 6, ini jadinya C1H1 atau CH. Ini rumus empiris. Oke, yang ketiga biar agak beda ya. Etana atau C2H6. Nah, ini biar dijadikan sederhana, kan nanti dibagi 2. Hasilnya C-nya 1, H-nya 3. Rumus empirisnya. Dan seterusnya ya. Sehingga bisa ya diilustrasikan rumus molekul itu rumus yang menyatakan jenis dan jumlah apa adanya dari suatu molekul ya, dari suatu senyawa. Kalau rumus empiris itu jenis atomnya dituliskan tetapi dengan perbandingan angka yang paling sederhana. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Sambil kita berlatih yang untuk memahami rumus empiris dan rumus molekul. Di sini ada etena, di mana rumus molekulnya itu C2H4 dengan Mr28. Nah, ini rumus molekul ya, rumus totalnya atau rumus utuhnya. Kalau disederhanakan menjadi rumus empiris, perbandingannya ini dibagi 2 ya. Jadi CH2 Mr-nya 14. N itu bilangan bulatnya. Bilangan bulat ini menyatakan pembaginya atau faktor pengali dari rumus empiris tersebut.
Sehingga nanti diperoleh perbandingan atom-atom paling sederhana C, karena ini atomnya hanya C sama H, maka di sini C banding H itu 1:2. Oke, selanjutnya ya, butana C4H10. Ya, disederhanakan kita bagi 2 sehingga diperoleh C2H5. Maka bilangan bulatnya lihat dari MR-nya ya. Di sini 58, ini 29, berarti kan 2 kalinya. Ya kan? 29 kali 2 jadi 58, maka perbandingan paling sederhana itu 2:5. Oke, lanjut ya. Asetilen itu C2H2. Nah, MR-nya berapa? Oke, Ibu kasih informasi ya, kalau ARH, ingat lagi ya, ARH itu 1, sedangkan ARC itu sama dengan 12. Ingat kan, kalau MR itu jumlah dari AR-nya. Karena di sini C2H2 berarti jumlahnya 24 ditambah 2, jadinya 26 ya. Nah, terus kita ke CH. Kalau CH aja berarti kan MR-nya 13. Nah, 13 biar jadi 26 berarti N-nya 2. Perbandingan paling sederhananya adalah 1:1 karena C sama H 1. Untuk butena C4H8, C-nya 48 ditambah 8 berarti 56 ya. Setelah disederhanakan menjadi CH2. Ini dibagi 4 kan berarti. Ya. Ini dibagi 4 jadinya C-nya 1 hanya 2. MR-nya menjadi 12 tambah 2 14. Dan di sini kelipatannya adalah 4. Nah, kalau 14 kali 4 kan hasilnya 56. Perbandingannya yaitu 1:2. Sesuai dengan jumlah yang ada di rumus empiris ya. Nah, oke, kita masuk ke jenis atom yang ada 3 ya. Ada asam asetat C2H4O2 dengan MR 60. Coba nanti Ananda hitung juga ya. Nah, di sini kalau disederhanakan kita bisa bagi dengan 2 ya. Jadinya C ya, hanya 2, O-nya 1 aja. Dan MR-nya jadi 30. Di sini N-nya atau bilangan bulatnya adalah 2. Dan perbandingannya di sini, ini kurang 1 lagi ya, dibanding O. Banding O ya. Jadi nanti sama dengan C-nya 1 banding hanya 2 banding O-nya 1. Lebih paham ya apa itu rumus molekul dan rumus empiris ya. Oke. Kita lanjut ke cara penentuan rumus empiris itu sendiri. Cara menentukannya ya. Rumus empiris atau rumus perbandingan senyawa yang paling sederhana itu paling sederhana dari atom-atom penyusunnya ya, itu rumus empiris. Nah, jenis unsur penyusun senyawa ditetapkan melalui suatu analisis yang disebut analisis kualitatif. Selanjutnya, perbandingan massa ditentukan melalui analisis kuantitatif. Ini secara teori aja. Nah, ini ada penentuan rumus molekul. Rumus molekulnya misalkan ini ada beberapa contoh ya. Formaldehid itu HCHO atau CH2O MR sekian. Asam asetat MR60, glukosa ya. Ketiga senyawa tersebut dapat dinyatakan dengan rumus CH2O karena semuanya menggunakan CHO semua ya kan? Sama kan? Ini di sini C6H12O6 kalau dibagi 6 hasilnya kan juga CH2O. Tapi di sini 6 kali. Jadi pengalinya ada di belakang. Nah, kalau yang atas ini 2. Yang paling atas 1. Oke. Jika rumus empiris senyawa itu disimbolkan dengan Re ya, maka rumus molekul itu nanti bisa dicari yaitu Re pangkat N. N itu bilangan bulatnya tadi sebagai pengali ya. Nah, harga N ini tergantung dari massa molekul relatif atau MR. Maka dari itu Ananda MR tetap digunakan. Cara menghitung MR Ananda harus paham betul. Oke. Baik, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Jumlah sampel zat. Nah, ada Fe itu besi ya.
11,2 gram besi dan 4,8 gram O oksigen. Ada ArFe, ada ArO-nya 16 di sini. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Yang ditanya Re ya, rumus empiris. Untuk menentukan rumus empiris, kita hitung dulu perbandingan mol. Ingat ya, mol. Ananda, kita pakai lagi konsep molnya. Ada massa, ada AR. Kalau mau ke mol berarti dibagi, ya kan? Jadi dibagi massa, dibagi AR-nya atau MR-nya. Nah, di sini udah ada massa. Untuk mencari mol komponen di sini, komponen dari Fe ya. Ini Fe, maka di sini rumusnya massa Fe dibagi AR-nya Fe. Nah, massa Fe itu kan 11,2 gram, sedangkan MR-nya 56 gram per mol. Maka kalau dicoret gini ya, dapat 0,2 mol. Ini molnya Fe, besinya ya. Oke, sekarang kita ke O. Molnya O itu massa, sama aja, massanya oksigen dibagi AR dari O. Ya, massanya 4,8 gram. Ini gram per mol ya. Dicoret gramnya, dapatkan 0,3 mol. Ada 0,2 untuk Fe, 0,3 untuk O. Maka di sini ditulis perbandingannya Fe dibanding O sama dengan 0,2 banding 0,3. Ya, karena perbandingan kita jadikan bilangan bulat yang sederhana. Ya. Jadi rumus ini kan jadi Fe-nya ada 2, O-nya ada 3. Kalau dibikin rumus empiris, angka ini tinggal disisipkan di tengah. Ya, nggak boleh di depan ya, karena ini menggambarkan jumlah Fe ada 2, jumlah O ada 3. Oke, inilah rumus empiris, rumus paling sederhana, karena ini tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, coba selanjutnya ada contoh yang kedua. Kayak yang ini aja ya, dari yang orange. Analisis kualitatif diketahui suatu senyawa mengandung unsur karbon, ada C ya, ada hidrogen, ada oksigen. Selanjutnya, analisis kualitatif diketahui 3 gram senyawa itu terdapat, ini totalnya ada 3 gram, terdapat 1,2 gram karbon, ini 1,2 gram, hidrogennya 0,2, dan sisanya oksigen. Karena totalnya ada 3, berarti kan sisanya 0,6. 1,6 ya. Ini kalau dijumlah nanti hasilnya 3 maksudnya. Ya. Tentukan rumus empiris senyawa ya, Re. Ada AR masing-masing, maka ingat ya, rumus empiris itu perbandingan mol ya. Atom unsur penyusunnya. Maka dari itu karena di sini ada gram, ada AR, kita ke mol. Dibagi ya, kita cari masing-masing, menentukan perbandingan molnya. Untuk C berarti 1,2 gram per 12, karena AR-nya C itu 12, diperoleh 0,1 mol. Untuk H tadi 0,2 gram dibagi 1 itu karena AR-nya 1 ya, dapatnya 0,2. Untuk O, nah ini cara mencari massa dulu ya. Totalnya ada 3, tapi udah diketahui C sama H, maka sisanya 1,6 gram. Betul kan? Oke, sip. Sehingga nanti molnya 1,6 dibagi 16, hasilnya 0,1 ya. Nah, oke, didapat 3 mol di sini perbandingannya. C banding H banding O itu 0,1 banding 0,2 banding 0,1. Disederhanakan ya. Jadi bilangan bulat, sehingga nanti C-nya ada 1, H-nya ada 2, O-nya ada 1. Rumus empirisnya CH2O. Oke, ya ini untuk yang contoh soal yang orange aja. Oke. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga. Suatu senyawa, nah Nanda ini ada persentase ya. Ingat lagi yang kita pelajari tentang persen ya, kadar ya. 60% karbon C, oke. 5%-nya hidrogen dan sisanya nitrogen.
dan sisanya nitrogen. Berarti karena dalam satu senyawa itu 100% ya Ananda, ada 60, ada 5, sisanya adalah 35% untuk nitrogen. Nah, MR senyawa itu 80, MR-nya 80. AR-nya diketahui masing-masing ada, tentukan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, ada rumus empiris, ada rumus molekul. Re dan Rm-nya berapa? Nah, sekarang ini ya, kenapa dapat 35 tadi? Mencari persentase nitrogen. 100 dikurangi 60 plus 5, ini hasilnya. Jadi ibaratnya satu senyawa itu 100% gitu ya. Oke, dimisalkan dalam 100% itu sama dengan 100 gram. Kenapa 100 gram, Bu? Biar mudah ya, biar mudah. Boleh kok bebas mau berapa aja, tapi ini biar mudah aja. Maka kalau ini 100% sama dengan 100 gram, 60% kan sama dengan 60. 5 itu 5, 35 itu 35. 35% sama dengan 35 ya. Sehingga diperoleh perbandingan massa ya. Ini perbandingan massanya. Perbandingan molnya gimana? Berarti mol C banding mol H banding mol N. Ya, banding mol N. Nanti caranya ya, nyari perbandingan molnya itu dari massa per mR. Jadi C banding H banding N ya. Masanya itu C 60 dibagi 12, hanya 5 dibagi 1, N-nya 35 dibagi 14. Ini untuk perbandingan mol. Sehingga diperoleh ini langsung dihitung. Ya, 60 bagi 12 itu 5, ini 5, ini 2,5. Biar tidak koma dibulatkan ya, jadi 2 banding 2 banding 1. Ini kan dibagi 2,5 ya, jadinya 2 banding 2 banding 1. Maka ya, angka ini kan menggambarkan jumlah atom masing-masing kan. Berarti C ada 2, H ada 2, dan N-nya 1. Dalam kurung ini N kelipatan angkanya untuk mencari rumus molekul. Ya, jadi rumus empirisnya kan tahu C2H2N. Nah, N kecilnya ini untuk mencari rumus molekul. Caranya di mana? MR rumus empiris ya, MR rumus empiris itu yang di sini ini dicari MR-nya dikali N sama dengan MR rumus molekul. Kan ada kan MR senyawa. Oke. MR senyawanya 80. Nah, rumus empirisnya kan C2H2N. C2 berarti 12 kali 2, 24. H2 berarti 2 kali 1, 2. N-nya 1, 14. Kalau dijumlahkan 40 dikali N, itu sama dengan 80, sehingga N itu sama dengan 2. Ya, N-nya diganti 2, maka nanti rumusnya, ini rumus molekulnya itu jadi C2H2N dikalikan 2, maka rumus molekulnya adalah C4H4N2. Kalau rumus empirisnya tadi, rumus singkatnya atau sederhananya yaitu C2H2N. Ini rumus empiris, ini rumus molekul. Nah, N yang tadi, N kecil ini tadi ya, ini adalah pengali untuk mencari rumus molekul. Oke, sampai di sini Ananda, ada pertanyaan? Kita lanjutkan dulu, pertanyaannya bisa di skip atau nanti di komen ya. Yang ketiga, kita menentukan kadar unsur dalam senyawa. Kadar unsur ya. Kalau kadar unsur kita bisa hitung dari X kali AR unsur per MR senyawa kali 100%. Di mana X adalah jumlah atom dalam satu molekul. Jadi jumlah atomnya ada berapa dalam molekul itu. Atau angka indeks, angka yang di sebelahnya senyawa ya. Oke. Kita bisa langsung ke contoh soalnya. Di sini ada sukrosa mempunyai rumus sukrosa ya, C12H22O11. Kadar unsur penyusun senyawa tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi kadarnya berapa? Itu bisa dilihat ya, rumus kimia senyawa itu kan C12H22O11.
perbandingan molnya itu bisa ditulis ini ya. Ini apa namanya? Perbandingan mol atomnya 11, 22, 11. Ini tidak bisa disederhanakan lagi karena nggak bisa dibagi kan. Perbandingan massa unsur ya, massa unsurnya ini 12 kali 12, 22 kali 1, ini AR-nya ya, AR. Sedangkan nah, O-nya kan ada 11, AR-nya kan 16. Nanti diperoleh perbandingan massa itu sekian. Ya, jadi massa kemarin kan rumusnya massa sama dengan mol kali AR kan. Nah, maka dari itu karena mol itu sesuai dengan apa namanya? Jumlah atomnya, sehingga tinggal dikalikan AR-nya. Maka nanti diperoleh 144, 22, 176. Ini masanya ya, masing-masing masanya, gram satuannya. Untuk mencari persennya, kita jumlahkan dulu semuanya, total ada 342 kalau di total ya. Sehingga MR dari C12 H22O11 itu sama dengan 342. Ini MR-nya. Tadi kan rumusnya apa tuh namanya? Massa dari atom itu dibagi massa total kali 100%. Diperoleh 42,1, hanya 6,4% dan O-nya 51,5%. Itu untuk mencari kadar dari suatu senyawa. Itu. Di sini Ibu tuliskan aja AR-nya H itu 1, AR-nya C itu 12, AR-nya O itu 16. Gitu sambil diingat ya. Yang selanjutnya, berapa gram hidrogen yang diperlukan untuk membuat 1 kilo air? Air itu kan rumusnya H2O ya, Nanda. Berarti kan kita perlukan H sama unsur O aja. H sama O, dimana AR-nya udah diketahui. Nah, oke. Dari soal itu dapat ditarik sebagai berikut. Berapa massa hidrogen, ya kan? Berapa massa hidrogen yang diperlukan untuk 1 kilo air? Sebagaimana telah dibahas, kita dapat menentukan kadar unsur dari rumus kimia. Ya. Dari tadi yang soal sebelumnya ya. Dalam hal ini kadar hidrogen dalam air, karena hidrogen kan rumusnya H2O, berarti kan H jumlahnya ada 2 ya. Itu 2/18. 18 itu dari MR H2O ya, itu 18 kali 100%. Apa yang dimaksud 100%? Ini adalah total keseluruhan senyawa itu kan 100% ya, atau massa airnya yang setara dengan 1 kilo. Jadi massa hidrogen dalam 1 kilo itu 2/8 kali 1 sama dengan sekian gram, 111,11 gram. Oke, thank you. Sampai di sini materinya ya. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham bisa ditanyakan lewat komentar maupun japri ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.